Oke, nah di sini kita punya soal mengenai sifat koligatif larutan ya. Subbabnya kenaikan titik didih. Nah, sejumlah kristal kalium sulfat dilarutkan dalam 200 gram air. Larutan tersebut mengalami kenaikan titik didih sebesar 0,5 derajat Celcius. Agar titik didih larutan tersebut menjadi 102 derajat Celcius, massa kalium sulfat yang harus ditambahkan ke dalam larutan tersebut sebanyak, nah, di sini kalian bisa lihat ya, tetapan titik didihnya ya, punyanya pelarut, punyanya air 0,52 derajat Celcius per molal. Molekul reaktifnya juga ada kalium sulfat 174 ya. Nah, oke, langsung aja. Sebelumnya kenaikan titik didih itu ada dua rumus ya, delta TB sama juga dengan molal kali KB. Karena di sini kan kalium sulfat ini termasuk elektrolit kuat, jadi jangan lupa dikali faktor Van Hoff-nya ya, dikali I. Yang kedua delta TB sama juga dengan ini TB ya, titik didih larutan dikurang titik didih pelarut ya. Nah, oke. Jadi di sini kita cari dulu ya delta TB-nya gitu ya. Nah, oke, di sini udah ada nih ya, kenaikan titik didihnya ya. Kenaikan titik didih itu delta TB. Nah, sebesar 0,5 derajat Celcius. Nah, ini untuk masa awal ya. Nah, kalau masa tambahan beda lagi. Nah, ini untuk masa awal. Nah, kita lihat ya, ini delta TB sama juga dengan ini, kita pakai rumus ini yang kedua ya. Nah, ini TB larutannya di sini kan titik didih larutannya 102 derajat Celcius ya kan, dikurang. Nah, ini TB pelarut. Nah, di sini kan nggak ada ya titik didih pelarut atau titik didih H2O. Nah, kalau nggak ada, kalian harus tahu bahwasannya titik didih air itu 100 derajat Celcius. Nah, jadi untuk masa kedua atau masa tambahan gitu, itu delta TB-nya 2 derajat Celcius ya. Nah, ini 2 derajat Celcius ya, pertambahan masanya itu berapa dari ini gitu. Ini delta TB yang pertama ya, ini delta TB yang kedua 2 derajat Celcius. Nah, ini pertambahan masanya itu berapa dari masa satu ini ke masa ini gitu ya. Ini delta TB kedua. Nah, jadi kita harus tahu dulu nih, pada delta TB yang ini, yang atas ini, yang 0,5 derajat Celcius itu masanya berapa. Nah, kita pakai rumus yang ini ya, oke, yang atas ini. Nah, delta TB sama juga dengan molal kali KB kali I. Nah, kita masukin 0,5 sama juga dengan ya derajat Celcius gitu ya. Pakai 0,5 aja deh ya, nggak apa-apa. Nah, molalnya, oke, molal ini massa terlarut ya, ini kalium sulfat. Nah, masanya yang kita cari ya, kita anggap saja X. Nah, oke, ini masanya X, sedangkan ini X plus P ya. Nah, ini X plus pertambahan gitu. Jadi yang kita cari itu pertambahannya berapa ya. Nah, ini dibagi molekul relatif ya. Molekul relatif dari kalium sulfat di sini 174 ya, dikali 1000 ya molal, dibagi massa pelarut. Nah, massa pelarut berarti massa air ya, 200 dikali KB atau titik didihnya ya, titik didih air 0,52 dikali faktor Van Hoff. Nah, faktor Van Hoff ini bisa kita cari ya dengan menguraikan ini ya, si elektrolit ini. Nah, oke, ini kita uraikan kan menjadi K2SO4 ya, ini menjadi 2K plus SO4 2 minus, iya kan. Nah, oke, faktor Van Hoff ya, I itu sama juga dengan 1 plus N kurang 1 kali alfa ya. Nah, karena kalium sulfat ini merupakan elektrolit kuat, maka
ini derajat disosiasinya ini atau alfanya ini sama juga dengan 1 ya. Nah 1 plus ini 1 ya. Nah ini N itu bisa kita tentukan ya dengan uraian ini ya, uraian senyawa ini. Nah kita ambil koefisiennya ya, ini kan 1 nih, 2 tambah 1 jadi 3, jadi N nya sama juga dengan 3. N nya kan 3 nih, 3 kurangi 1 kan 2. Nah oke, ini kali 1 ya, jadi I nya 1 plus 2 kali 1 3 ya. Oke, 1 tambah 2 kan 3. Nah jadi faktor Van Hoff nya 3 gitu ya. Nah oke, faktor Van Hoff nya 3 gitu. Oke, sampai sini paham ya. Nah oke, ini kita bagi ya, dapatnya 5. Nah ini kan setengah ya, berarti sini ke sini 87 ya, sama juga dengan X dikali ini sama juga dengan 7,8 ya. Nah oke, nah jadi X nya kita peroleh 87 dibagi 7,8. Nah ini dapatnya 11,15 ya, nah gram. Nah ini adalah masanya ketika 0,5 derajat Celcius ya. Nah oke, jadi kalau dia 2 derajat Celcius, kenaikan titik didihnya ini ya, pertambahan masanya itu berapa gitu, berarti yang kita cari itu P ya gitu. Nah ini kan X nya nih, berarti 11,15 ditambah berapa sih gitu ya. Nah oke, ini masih sama ya. Oke, kita pakai rumus ini. Berarti delta TB nya kita ganti 2 derajat ya. Nah oke, jadi delta TB nya 2 derajat ya. Ini X plus P berarti ya, dibagi ini molekul relatifnya masih sama 174 dikali 1000 dibagi 200 dikali KB 0,52 dikali 3 ya. Nah jadi 174 kali 2 3 4 8 ya, sama juga dengan X plus P. Nah ini 5 berarti masih sama ya, masih 7,8. Nah jadi X plus P sama juga dengan 348 dibagi 7,8 ya, ini kan perkalian ya. Nah ini kalau kita bagi dapatnya, bentar ya, 348 dibagi 7,8 dapatnya itu 44,61 ya. Nah gram. Nah tadi kan kita dapat ya X nya itu 11,15. Nah oke. Nah X plus P sama juga dengan 44,61 gram. Nah oke, X nya di sini kan udah ada nih ya, artinya pertambahannya itu 44,61 dikurang X nya, kalau pindah kan minus ya, jadi dikurang ya. Ini ya 11,15. Nah, oke, gram. Nah jadi P nya kita peroleh 5 kurangi 1 4, 11 kurangi 5 6, 33,46 ya. Nah 33,46 gram. Oke, 33,46. Nah 33,46 ada nggak jawabannya? Nah 33,4 berarti ya jawabannya yang C gitu. Oke, sampai sini paham ya? Kalau belum paham ya tanyakan aja di kolom komentar ya. Semoga aja kalian paham ya. Ini kalau sifat koligatif larutan kalian harus sering-sering latihan ya. Sampai jumpa di video selanjutnya, gengs. Oh iya ya, kalau kalian ingin request soal itu silahkan kunjungi Instagramnya kakak ya, Master Fernando 2020. Nah sebelum mengakhiri videonya ya, saran saya buat sifat koligatif larutan ini kan ada kenaikan titik didih, ada apa ya, tekanan osmotik ya, habis itu penurunan titik beku ya kan. Nah kalian tuh satu persatu gitu latihannya ya. Misal kenaikan titik didih dulu gitu, habis itu penurunan titik beku, habis itu tekanan osmotik gitu. Itu kan rumusnya ya, ada 2, ada juga 3 ya. Nah gitu, oke. Tekan
penurunan titik beku. Ya intinya gitulah ya, satu persatu latihannya, jangan langsung semuanya ya. Oke, karena udah 10 menit juga ya. Terima kasih telah menonton sampai detik ini ya. Sampai jumpa, bye. Gitu gengs. Oke, sifat koligatif.